bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh saudari kita Suster Maria Dominik PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta dengan tema Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya, di mana tema ini terinspirasi dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita Suster Maria Wigberta PRR yang saat ini sedang bertugas di Malang, Jawa Timur. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk memulai doa dan renungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Kudus temui hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas rahmat dan cinta yang senantiasa kami peroleh daripada-Mu. Kami mohon, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjalankan hari-hari hidup kami dengan semakin mengimani Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai ayat 26. Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu,
Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang Yesus mengusir roh jahat dari dalam diri seorang anak, di mana anak itu dirasuki atau dimasuki oleh roh jahat sejak masa kecilnya. Dan kerap kali roh jahat itu ingin membinasakan anak itu dengan mengguncangkannya, dengan mengguling-gulingkannya, bahkan terkadang roh jahat itu ingin membinasakan anak itu. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa di mana Yesus dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam kehidupan terkadang kala kita sebagai manusia memikirkan sesuatu yang terkadang tidak masuk akal, dan bahkan kita memikirkan bahwa itu satu hal yang mustahil, dan terkadang juga kita beranggapan bahwa segala sesuatu yang mustahil itu tidak akan terjadi. Tapi tadi dalam Injil Yesus mengatakan bahwa ketika kita percaya, maka yang tadi yang bilang mustahil pasti akan menjadi nyata bagi kita. Dalam kehidupan juga kita kerap kali menghadapi segala macam tantangan, cobaan, peristiwa hidup yang bahkan mengguncang iman kita, dan bahkan iman kita nyaris roboh dan runtuh karena kita terkadang memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, memikirkan hal-hal yang besar, tapi hal-hal kecil terkadang kita tidak pikirkan yang berkaitan dengan iman kita. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini Yesus mengajak kita seperti Yesus mengajak ayah dari seorang anak tadi yang dirasuki oleh roh jahat, untuk kita percaya dan percaya kepada kuasa Tuhan. Tadi dalam Injil Yesus mengatakan bahwa kenapa kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan dapat melakukan ini? Terkadang kita juga dalam peristiwa hidup kita masih bertanya-tanya, kenapa Tuhan saya mengalami hal seperti ini? Kenapa Tuhan hal ini harus terjadi kepada saya? Kenapa keluarga saya harus mengalami cobaan seperti ini? Kenapa anak-anak saya harus menghadapi penderitaan, tantangan, atau peristiwa berat seperti ini? Dan terkadang kita juga mengajukan pertanyaan kepada Tuhan, apakah Tuhan dapat mengatasi atau mengeluarkan kita dari segala cobaan dan tantangan ini? Apakah Tuhan bisa mengabulkan segala permohonan kita? Apakah Tuhan bisa menjawab doa-doa kita? Dan tentu banyak sekali pertanyaan yang kita lontarkan kepada Tuhan, dan bahkan kerap kali kita menyalahkan Tuhan, kita mempersalahkan Tuhan, dan bahkan kita mempertanyakan di mana kuasa Tuhan. Dan hari ini Yesus menunjukkan kuasanya itu, dan ia mengeluarkan roh jahat itu, membebaskan anak itu dari kuasa roh jahat yang merasukinya, yang ada dan tinggal di dalam anak itu sejak ia masih kecil.
Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita percaya, yang mustahil pun akan terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu, jangan lagi tanya mengapa. Dan juga jangan lagi tanya tentang kuasa dan kebesaran Tuhan. Tetapi kita kembali ke dalam diri kita, bagaimana iman kita kepada Tuhan. Karena ketika kita beriman, segala sesuatu pasti akan terjadi dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa di surga, kami hendak menyampaikan doa permohonan kami kepadamu dengan harapan sudi kiranya Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa permohonan kami. Bagi semua orang yang saat ini menjauhkan diri dari Tuhan, semoga Tuhan senantiasa mengetuk hati mereka, menyadarkan mereka agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang sakit, semoga Tuhan hadir selalu menyertai mereka, memberi kekuatan dan ketabahan serta kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah mendahului kita ke surga, semoga kerahiman Tuhan senantiasa menaungi mereka, serta mengampuni segala salah dan dosa selama masa hidup, serta segala amal baik mereka boleh mendapat ganjaran kebahagiaan di surga. Terkhusus bagi jiwa saudari kita, Suster Maria Jovanita PRR, yang telah dipanggil 7 hari yang lalu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan intensi-intensi pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau satukan doa permohonan kami dalam doa yang diajarkan oleh putramu sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat semuanya yang telah bersedia bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini.
Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita pada hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.